Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, karena peristiwa ini membuka gerbang kemerdekaan bagi Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diraih melalui proses panjang dari perjuangan para rakyat dan para pahlawan. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja. Banyak perjuangan dari para pahlawan untuk Indonesia agar dapat terbebas dari penjajahan dan dapat hidup dengan aman dan nyaman. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal kekalahan Jepang. Peristiwa pertama yang memiliki dampak besar pada kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Perang Dunia Kedua. Walaupun Indonesia tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tapi Jepang yang saat itu menjajah Indonesia memiliki peran penting, khususnya di medan Asia Pasifik. Di medan tersebut, Jepang sangat agresif dalam melawan kekuatan dari Amerika Serikat. Lama-kelamaan, keagresifan Jepang tersebut mulai berkurang karena Jepang perlahan tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika Serikat. Hingga pada puncaknya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat pemberangkatan kapal-kapal perang Jepang. Karena Jepang semakin terpojok di Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang tidak ingin Indonesia melakukan perlawanan lagi, karena Jepang sudah cukup pusing dengan kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Pembentukan BPUPKI. Janji kemerdekaan yang dikeluarkan Jepang tersebut bukan janji mereka yang pertama. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, PM Koiso, sudah pernah mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. PM Koiso mengeluarkan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. PM Koiso kemudian membuktikan janjinya dengan memperoleh bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor pemerintah. Dengan syarat bendera merah putih harus tetap dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang mewujudkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membentuk suatu badan yang ditujukan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan bentukan Jepang tersebut dinamai dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kita sebut adalah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Dalam persiapannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama yaitu dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Oleh karena ini, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada 22 Juni 1945, BPUPKI menindaklanjuti sidang pertama mereka dengan membentuk panitia kecil, dengan anggotanya sebanyak 9 orang, yang disebut juga Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 ini adalah mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama BPUPKI. Hasil kerja dari sidang Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945.
Sidang kedua ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaan atau preambul. Setelah Jepang menganggap tugas BPUPKI selesai, Jepang pun membubarkan badan tersebut. Pembentukan PPKI. Setelah Jepang membubarkan BPUPKI, Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI memiliki 21 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugasnya adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Jepang memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk pergi ke Dalat di Saigon, Vietnam. Saigon merupakan pusat tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Pada 12 Agustus 1945, Jenderal Trauci mengucapkan selamat pada Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Jenderal Trauci juga menegaskan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Setelah bertemu dengan Jenderal Trauci, Soekarno, Hatta, dan Rajiman pun kembali ke Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Mengetahui Jepang yang telah menyerah pada sekutu, membuat Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa sekitar proklamasi selanjutnya berkaitan dengan golongan muda bangsa Indonesia. Golongan muda bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, dan Soekarni mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dan harus berdiskusi dengan anggota yang lainnya. Setelah muncul perbedaan pendapat yang sengit antara golongan muda bangsa Indonesia dan golongan tua bangsa Indonesia, akhirnya golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dengan tujuan untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di wilayah Karawang, Jawa Barat. Inilah asal mula peristiwa sekitar proklamasi yang bernama peristiwa Rengas Dengklok. Ketika mengetahui Soekarno-Hatta diculik golongan muda, Ahmad Soebarjo segera mencari keberadaan mereka ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, dengan jaminan nyawanya, Ahmad Soebarjo berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan besok pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Dengan berbagai perundingan dan jaminan tersebut, golongan muda melepaskan Soekarno-Hatta. Perumusan naskah proklamasi. Peristiwa sekitar proklamasi yang kemudian terjadi adalah perumusan naskah dengan janji kemerdekaan yang telah dibuat antara golongan muda dan golongan tua. Mulailah dibentuk perumusan proklamasi. Perumusan tersebut diadakan di kediaman Laksamana Maeda yang kala itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Maeda dinilai paling aman untuk merumuskan naskah proklamasi yang diketik oleh Said Milik. Dalam perannya, Soekarno merumuskan konsep proklamasi pada secara cari kertas. Sementara Hatta dan Ahmad Soebarjo menyumbang pemikiran secara lisan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Peristiwa sekitar proklamasi yang tidak mungkin dilupakan adalah ketika detik-detik proklamasi kemerdekaan naskah proklamasi selesai disusun pada pukul 4 pagi menjelang subuh. Pada pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh muda mulai keluar dari kediaman Laksamana Maeda. Proklamasi kemerdekaan disepakati akan dibaca pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat itu, Hatta berpesan pada semua pekerja pers yang hadir untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke segala penjuru dunia. Bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati pun disiapkan dan rakyat mulai berkumpul di aula. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno,
Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia mulai berkumandang di seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.